Jajanan pasar klasik ini selalu enak dimakan kapan saja. Bagian luarnya kering, renyah, dan kokoh dengan isian pasta kacang hijau yang lembut dan legit. Cocok banget untuk teman ngopi atau ngeteh. Sekarang sama-sama kita buat. Siapkan wadah yang bersih dan kering. Masukkan 250 gram tepung ketan putih. Lalu masukkan 75 gram gula pasir. Lalu tambahkan 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh garam. Aduk hingga merata menggunakan spatula. Selanjutnya masukkan 100 gram kentang. Ini kentangnya sudah aku kukus dan dihaluskan ya. Kemudian aduk-aduk kembali menggunakan spatula. Selanjutnya masukkan 200 ml air putih hangat. Hangat ya teman-teman, bukan panas. Masukkan secara bertahap sambil diaduk menggunakan spatula sampai mencapai tekstur adonan yang pas ya. Kemudian aku mulai uleni menggunakan tangan. Uleni adonan hingga kalis, artinya tidak ada adonan yang menempel di wadah ya. Nah, ini sudah kalis dan tekstur adonannya tidak kering dan tidak terlalu basah. Seperti ini sudah pas ya. Untuk mengeceknya apakah adonan kita sudah pas, ambil secukupnya adonan dan pulungkan. Jika tidak ada bagian yang retak, artinya adonan sudah siap untuk kita isi dengan bahan isi. Untuk satu resep adonan kulit ini beratnya 600 gram. Di sini aku bagi menjadi 5 warna, masing-masing warna beratnya 120 gram. Nah, ini dia adonan yang sudah aku kasih pewarna. Selanjutnya ambil satu adonan, lalu pipihkan dan isi dengan isian kacang hijau yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian rapatkan supaya nanti nggak gampang meletus. Bulatkan dan dirapikan dengan diguling-gulingkan di telapak tangan seperti ini ya, sampai bentuk bulat dan halus. Nah, kalau sudah bulat halus seperti ini, langsung kita gulingkan di biji wijennya. Agak ditekan-tekan supaya biji wijennya menempel. Karena adonan kulitnya sudah basah, jadi kita tidak perlu mencelupkan ke dalam air. Ini dia hasilnya, rapi ya. Lakukan hingga semua adonan habis. Ini onde-ondenya sudah siap kita goreng. Kemudian panaskan minyak goreng secukupnya untuk menggoreng onde-onde. Rapikan dulu onde-ondenya supaya bulat bagus dan wijennya tidak lepas. Goreng onde-onde dengan api sedang saja. Jangan diaduk sebelum buihnya keluar supaya nanti bentuk onde-ondenya tidak penyok ya teman-teman. Nah, kalau sudah keluar buihnya seperti ini, bisa kita aduk-aduk supaya matangnya merata. Harus dengan sabar ya untuk menggoreng onde-onde ini. Nah, semakin banyak buihnya, onde-onde juga mulai mengembang. Goreng hingga warna kuning kecoklatan. Nah, kalau matangnya sudah merata seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan minyaknya. Untuk menggoreng onde-onde selanjutnya, tunggu hingga minyak agak hangat ya. Ini dia hasilnya yang tadi kita goreng. Semuanya bagus, mengembang dan kokoh ya. Garing di luar dan kokoh, tidak penyok-penyok bulatnya. Tidak penyok-penyok, bulatannya sempurna. Dalamnya juga berongga. Sekarang kita coba ya. Ini lembut dalamnya,
terlihat kulitnya juga lembut, isiannya juga lembut, legit, enak, manisnya juga pas, cocok banget untuk teman ngopi atau ngeteh. Pertama, aku sudah panaskan kukusan untuk mengukus kelapa parutnya. Di sini juga sudah aku tambahkan setengah sendok teh garam, lalu kukus selama 10 menit supaya kelapanya tidak mudah basi. Selanjutnya sudah aku siapkan ubi ungu sebanyak 200 gram. Ini berat sudah dikupas ya. Kemudian ubi ungunya mau aku kukus sampai matang. Kukusannya juga sudah aku panaskan sebelumnya. Nah, kalau ubi ungunya sudah matang, matikan api kompornya. Kalau sudah empuk, bisa kita langsung angkat ya. Selanjutnya, ubi ungunya aku haluskan dengan menggunakan chopper. Bisa juga dihaluskan menggunakan ulekan. Usahakan masih dalam keadaan panas supaya lebih gampang menghaluskannya. Seperti ini sudah cukup halus ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat adonan kleponnya. Siapkan wadah yang bersih dan kering. Masukkan 150 gram tepung ketan putih. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk sebentar menggunakan spatula supaya tercampur rata. Masukkan 150 ml air hangat secara bertahap sambil diaduk menggunakan spatula. Selanjutnya, masukkan 200 gram ubi ungu yang sudah dihaluskan tadi. Uleni menggunakan tangan hingga kalis dan bercampur rata. Ini tanpa pewarna ya teman-teman, jadi pure warna dari ubi ungunya. Seperti ini sudah pas ya. Untuk mengeceknya apakah adonan kita sudah pas, ambil secukupnya adonan dan pulungkan. Jika tidak ada bagian yang retak, artinya adonan sudah siap untuk kita isi dengan bahan isian. Selanjutnya ambil secukupnya adonan, kemudian bulatkan dan pipihkan tengahnya seperti ini. Lalu isi dengan gula merah yang sudah kita potong kecil-kecil. Atau kalau mau gula merahnya cepat lumer, teman-teman bisa juga sisir halus gula merahnya. Kemudian rapatkan supaya nanti isiannya nggak bocor. Bulatkan dan dirapikan dengan diguling-gulingkan di telapak tangan seperti ini ya, sampai bentuk bulat dan halus. Seperti ini ya bentuk adonan klepon yang sudah diisi dengan gula merah. Lakukan hingga semua adonan habis. Ini dia adonan kleponnya sudah siap kita rebus. Di sini aku sudah didihkan air untuk merebus kleponnya. Langsung aja kita masukkan adonan kleponnya. Tunggu hingga seluruh adonan kleponnya mengapung.
Nah, kalau sudah mengapung seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya, balurkan kleponnya ke dalam parutan kelapa yang sudah kita kukus tadi. Seperti ini dilakukan hingga selesai. Nah, ini dia klepon ubi ungunya sudah jadi. Teksturnya kenyal, rasanya manis, perpaduan serasi dengan gurihnya kelapa parut. Cocok banget sebagai salah satu isian snack box. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.